Kamu yang sholat tuh tiap hari itu kamu itu sesat. Buktinya kamu bilang ihdinas siratal mustaqim. Karena kamu belum mustaqim, kamu masih sesat. Apa kurang jelas itu? Jelas sekali. Jadi kalau disesatkan orang, kayak terus gitu. Baru tahu loh kalau gue sesat. Udah lama. Tinggal gitu, disesatkan kok sedih. Terus Anda dihalalkan darahnya, kan gitu kan? Ada yang, oh ini halal darahnya, halal darahnya. Dan itu saya ingin memberi peringatan kepada semua orang yang mengatakan ini halal darahnya, ini halal darah itu artinya pantas dibunuh. Saya ingin memberi peringatan kepada mereka. Kapan kamu laksanakan itu? Kalau kamu ngomong terus berpuluh-puluh tahun tanpa satu pun kamu bunuh, Allah marah kepadamu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi mulai hari ini mapping berapa jumlah orang DKI yang halal darahnya. Alamatnya dicari, jumlahnya berapa, seluruh Indonesia berapa, di set up, di program, kira-kira butuh berapa puluh tahun untuk membunuh 235 juta orang yang halal darahnya. Iya lah mas. Lagi bendino ngomong halal darahnya gak dipaten-pateni. Gimana sih mas? Lah kalau memang kamu tidak mampu melaksanakan, mbok meneng cangkemmu iku menengo. Oh ya gak kok lakoni lho, kate lapo sih? Wis nang dipateni tenang wis. Iki lho ana wong Kristen akeh ndek KCI, ya dipateni. Aja meneh Kristen, Islam kene akeh sing halal darah ya. Ana sing sembayange iku gak cocok karo ngene iki. Sing drijine gak ana iku mang. Gitu loh. Sing bid'ah sambrek wis kari dipateni. Kan yang bener kan cuman mereka. Ya toh? Kita semua kan ndak bener lah ya wis nang wis. Nah sekarang untuk membunuh itu kan harus ada teknologinya, mau apa, pistol, mau santet, mau apa lah, di anu dong, diprogram dong, diprogram, gitu loh, nang wes. Setelah itu kan hilang toh, problem Indonesia selesai toh, karena sudah tidak ada penduduknya. Oke, gitu ya. Pertanyaan terakhir tadi, yang Malin Kundang tadi, ya. Yang kedua apa yang terakhir? Yang Malin Kundang ya itu benar-benar salah, tapi itu semua asalkan pendidikan berpikirnya benar, jadi ya ora masalah toh mas. Wong anak kita kan sudah cerdas-cerdas. Ndak ada lagu anak-anak yang bener ya angel golek. Aku yang ngeronok lagu anak-anak diajarkan di TK SD, ya anakku kabeh iki mesti nesu kok. Rampak itu nesu anggur kudu pada hari Minggu ku duduk ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, lagu kurang ajar. Anakku kasih JSD, lu kok kurang ajar pio, duduk kok di muka itu. Ya di kursi lah. Duduk di muka. Jadi tiap hari dia marah. Ada pelajaran marah, anak saya tuh marah terus. Bintang kecil di langit yang biru hitam. Masa malam-malam ada langit biru. Kalau biru ndak ada bintangnya, goblok sih gawe lagu iki. Wah, anakku muring-muring terus. Wes, hampir semua lagu, Mas. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Anake sapa iki? Kowe mbadok sego nek bengi ngombe susu iku lho. Nek bayi itu ya gak ono siang makan nasi. Iki mirip bapake iki. Ya, semua lagu. Iki lagu salah kabeh piye. Kok lagu salah kabeh, anakku iki ngeluh, aku sing ngeluh wis. Anakku nerori terus, anak saya itu protes terus. Pulang ayo belajar. Pokoknya datang sekolah langsung menata besok pelajarannya apa, PR-nya dikerjakan, sekarang belajar yang besok dipelajari. Dia belajar tapi sambil marah-marah. Baca gini dibaca keras-keras. Ini ya iyalah. Gini ya iya mesti aja. Ini. Ya tahulah. Gini. Emang nggak gitu ya mesti aja gitu.
Jadi setiap kalimat tuh digituin, ya mesti aja. Gini aja kok jadi pelajaran. Mate aku, aduh ya Allah anakku. Saya protes bahasa Inggris itu asal-usulnya nomor 2 dari Erik, tapi sebelumnya dari anak saya yang kelas 1 SMP. Dia sudah belajar bahasa Korea. Bagi dia lebih rasional bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Terus dia sekarang belajar bahasa Turki. Karena dia terus kritis sama bahasa Inggris. Dia perfect bahasa Inggrisnya. Sudah TOEFL tinggi lah, sudah menurut Sabrang lah ya. Itu sudah bahasa Inggris sangat bagus. Tandanya kalau saya adalah bahwa anak saya bahasa Inggrisnya bagus yang kelas 1 SMP, karena dia sudah betul-betul marah kalau mendengar saya berbahasa Inggris. Kalau dulu masih udah nggak usah gitu. Sekarang ayah nggak usah bahasa Inggris, jelek. Nah, ya wis. Jadi sekarang saya betul-betul nggak punya kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan anak saya. Mangkel aku, dobol. Elek. Wis, anak saya kelas 1 SMP. Sudah bagus bahasanya dan saya betul-betul dilarang. Kemarin tuh saya masih coba sekali-sekali sak kata 2 kata. Please. Ngono kan. Ayah, nggak usah bahasa Inggris, jelek. Waduh, yo. Bisa kamu cara Jawa karaku, ya jangan cara Jawa aku ya ora iso deh ngomong ngono. Nah, gitu teman sekalian. Jadi memang bukan kita tidak punya riwayat, Dek, menurut saya. Tapi cara berpikir kita ketika mengidentifikasi dongeng-dongeng atau juga menentukan pahlawan-pahlawan kan banyak keliru, Dek. Sekarang jangankan yang Diponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok Bung Karno itu pahlawan apa bukan. Bung Karno itu baik apa buruk? Racetto. Pak Harto? Ayo. Nggak jelas toh? Nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok. Nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas kok. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba. Yang karena kita ini akselerasi dan transformasi, kita tidak boleh seperti kudeta. Maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung. Gitu kan? Jadi ditolak komite reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, lo nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lewat 42, kok repot sih, mek telu lo. Padune rawani depan karo Pak Harto kok gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah padha ae iku. Kudu reformasi kurang matul iku jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal. Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto, Akbar Tanjung ikut jenenge di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetto iki. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu. Betul enggak? Yang konvensi-konvensi ngerti dulu. Do, re, mi, fa, sol ngerti dulu. Arab baku ngerti dulu. Jawa baku ngerti dulu. Ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi ngejazz. Mencolot tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz, jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada yang ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu
bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia. Yang ada masyarakat Mandar, dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Hari Paleka. Bahwa sama Belanda lah, sakarepe dia dibantu siapa aja. Kok belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita pahlawakan waktu itu penjajah. Jadi semua enggak mesti. Menurut saya KAC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Dah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mada, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi kok, enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu. Hanya karena Gajah Mada melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan. Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil kamu udah ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh, aku ngono kone kurek nyolong gak kondo-kondo. Saiki ketangkep kon njaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku iki. Bagian petua iki biyen iki. Mbok kena pas nyolong kok aku dijipat-jipati titik. Gak mobilnya ya knalpot ta apa. Oke, saya kembalikan. Pada Rusdi. Karena kalau bisa kita kasih sedikit tentang peristiwa ketemunya tokoh-tokoh PKS soal ke kanan, apa yang kita Pak sepertinya. Oh, saya tidak, saya harus menjaga etika juga karena semua masih sedang berlangsung. Jadi karena Anda sudah sebut, memang teman-teman PKS 2 hari setelah Pak Lutfi Hasan ditangkap, Presiden yang baru Anies dan 40 orang PKS pusat langsung datang ke Katipiro. Kemudian begitu sprindik bocor, kemudian diumumkan benar oleh KPK. Yang bersangkutan juga Jumat yang lalu bersama saya 4 jam di rumah. Terus saya antar ke airport. Nah sekarang semua sedang dalam proses. Saya kira tidak baik kalau saya menceritakan di sini karena saya khawatir nanti ada bocor-bocor di media massa. Biarkan itu kita proses karena semua masih punya kemungkinan untuk berbuat baik. Saya tidak akan bela yang salah jadi tidak salah loh Mas ya. Yang salah tetap salah, tetapi orang yang salah tetap bisa berbuat baik. Bener nggak Mas? Gampangannya gini deh. Anda maling di sebuah desa, tapi suatu hari ketika ada perampok datang, Anda sebagai maling desa itu ikut membela desa itu, boleh toh? Dengan menangkap perampok itu. Nah, jadi orang bisa punya fungsi yang bermacam-macam dan sedang saya usahakan itu. Jadi kalau bisa ya tijitibeh lah. Mati siji mati kabeh. Buka wanita ga, sekarang hidupmu ini mau apa? Kamu mau jiko apa mau hundo? Jiko itu artinya makan soto, enggak uduk aja, enggak rawon aja, itu pertimbangan jiko. Kalau hidupmu hanya jiko seperti itu, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin menjadi tonggak sejarah, kamu menjadi trigger dari perubahan-perubahan yang mendasar, kamu harus punya pertimbangan hundo. Hundo itu mati atau hidup. Itu loh, mati atau hidup, sekarang atau tidak sama sekali. Dengan segala resikonya. Kalau kamu berani hundo, maka saya punya tanggung jawab untuk ikut melindungi kamu. Dari peracunan minuman dan makanan, perlindungan di rumahmu, perlindungan semua saudara-saudaramu, saya akan ikut kerahkan keamanan untuk. Dan saya akan investigasi siapa aja terorisnya. Akan saya cari dan sedang saya cari. Siapa yang menteror kamu.
Gitu loh. Saya akan ikut bertanggung jawab terhadap, asal kamu mau menjadi trigger sejarah. Kamu buka yang kamu tahu itu. Bertahap, taktis, strategis. Gitu. Sementara KPK-nya juga kita dorong-dorong terus. Gitu loh. Nah teman-teman sekarang gini ini kan masih dalam medan perang kan, tidak mungkin saya hanya ngomong prinsipnya, tidak mungkin saya ngomong detail-detailnya, tapi ngerti maksud saya ya. Apa hondo apa ciko, ku yang aku pokoknya ngerti ini gak kata-kata ngono iku. Salahmu dhewe kon percaya ini ciko, jane ya aku ya nek gawe dhewe sak eling-elingku, Itu bahasa apa cak? Ya salahmu dhewe. Angkon niku didik kapusan tak apusi kan. Wah, ciko lek biasanya nek arek ecek-ecek ciki-ciki ta. Ciki-ciki tak gawe ciko. Wah, terus hondo iku lak rada abot hondo. Jane ya gawe dhewe ngarang-ngarang dhewe ngono kok repot. Aku kapusan kok gampang-gampang diapusi. Ada bank syariat kamu pikir Islam. Ya salahmu dhewe. Terus kamu menuntut, wah ini kok Islam kok gini, kok ini apanya gini, mudharabah, apa gini. Lah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Salahmu sendiri, bang, itu bukan bank Islam kok. Kalau bank Islam itu namanya bank syariat Islam atau bank Islam, itu kan bank syariat. Syariat itu artinya aturan, aturannya maling ya iso, aturannya penipu ya iso. Lo kok ruwet kamu, salah-salahmu dewe. Gitu loh, ono kerek kalau ngon keluru, nek kerek itu yang jegok kan begitu. Jadi Anda jangan gampang tertipu. Nah, sekarang ini kan kata-kata menipu semua. Semua kata dipakai untuk menipu asal sudah bikin sekolah al apa itu mesti. Wah payu iki al ono ale. Al opo apa. Hati-hati kamu sama al itu. Sekarang agama sedang sangat laris. Gitu loh. Umroh itu ruwet. Harus manasik dulu. Bayang no wangele umroh iku kudu praktek sik, gawe Ka'bah diubengi sik. Lah yang mekare mubeng iki lho. Kadek latihan iki lho. Enggak perlu ndonga, enggak perlu apa. Emang apa doanya? Itu cuman sedikit lah halo-halo Bandung gampangannya. Cuman labbaik Allahumma labbaik. Cuman itu tok kok. Labbaik la syarika lak labbaik. Mengono tok, itu tok. Selebihnya kamu itu sakarepmu Gusti. Mpun nemen-nemen pokoke hukum kula. Ya Allah, mosok kula mboten rabi-rabi. Ya Allah, gak masalah. Terus Rahman Rahim sampean niku. Kayak orang Madura lah. Begitu dagangannya gak payu ngene sore-sore. Jare Rahman Rahim sampean niku. Mosok gak payu-payu daganganku sampai sore ngene iki. Endi buktine Rahman Rahim iki? Ngomong tok ae sampean iki. Aku wis itu saya cerita-cerita gitu pokoknya orang Arab campur Madura lebih sadis lagi. Begitu ndak kabul diancam. Kalau ndak hari ini ndak laku, saya judi aja. Gusti Allah gopo kabeh brel. Dipayakno brel. Orang Madura kok sama Tuhan tuh ya dimainin tuh. Dia mainin Tuhan, ya Allah. Jadi orang Madura tuh berani sama laut, takut sama udara toh. Betul toh? Punya pengalaman laut, enggak punya pengalaman udara. Kok dadi menwa? Terus ada latihan terjun payung, mate saya, Allah. Aduh. Jadi waktu baris gini, ya Allah. Kalau engkau selamatkan lagi saya sampai di bumi, saya ambil PT, ya Allah. Untuk syukuran. Akhirnya didorong masuk pesawat, lihat di jendela. Take off, ya boom, ya Allah. Wedus. Naik, negosiasi naik. Dari nyembelih ayam, dinaikin, nyogok Tuhan dengan kambing. Makin naik lagi di atas awan, sapi.
Udah, baris, pasukan. Akhirnya baris depan pintu disorong. Sapi. Disorong, set, 3 sapi, terjun. Jadi janji nyembelih 3 sapi kalau selamat sampai di bumi. Alhamdulillah dia masih sadar untuk ngelepas ininya. Layar terbuka, dia terjun dengan tenang sampai di bumi. Dibuang ini parasit menggerik. Mas yo saya ndak beli sapi kate lapo sampean. Masya Allah sampai hamanya bertengkar soal sapi. Masa sampean nagih sapi sampean maha kaya apa gunanya? Miskin saya ndak sembelih sapi ya sama bagi sampean. Iya coba, wong kendel kayak ngono kuwi. Agama rusak kabeh. Gitu loh, makanya agama di Madura itu bukan Islam NU. PT NU kabeh. BBNU kabeh NU kabeh pokoke NU agamane NU. Gitu loh. Jadi dimulainya rusaknya bahasa itu ya dari Madura aslinya. PSSI tanding di situ di Senayan. Nggak punya karcis, pengen nonton lawan Malaysia waktu itu. Masuk. Potong sik di cepak nang masuk. Karcis, Pak. Anggota, Pak. Masuk pintu kedua. Karcis, anggota. Sini, bentar. Anggota apa? Anggota koperasi, Pak. Sing salah kan penjaganya toh. Ngomong anggota diasosiasikan ke anggota TNI. Ya salahmu dhewe, aku cuma ngomong anggota kok. Aduh, Gusti Pangeran nyeneng. Mudah-mudahan pikiran Anda sekarang tidak ada ruwet-ruwetnya. Fresh, badan Anda sehat. Bener-bener, ada masalah apapun yang penting beres di pikiran. Kalau hati, jangan ikut-ikut. Hati itu diem aja sama Allah. Bertapa saja. Jangan ngena-ngene, hancur kamu. Pikirannya bener, hatinya bertapa. Selesai masalah. Perkara nggak bisa melaksanakan, biasa nggak bisa melaksanakan. Kebanyakan Nabi nggak bisa melaksanakan juga kok. Nabi Yahya dibunuh kok. Nabi Musa pusing sendiri sampai dikejar Fir'aun kok. Gitu loh. Itu pun terus dikasih kemurahan, dikasih kesaktian bisa membelah laut. Tapi Nabi Musa ndak GR. Ya matur nuwun. Sampean kayak iki. Tapi kan terus orang, wah Musa sakti loh, jari sopo sakti. Lu tongkatnya sakti, jari sopo tongkat sakti. Lah itu bisa membelah laut itu lak mang dikongkon. Menekon ngene meneh gak belah dikorone. Siapa bilang sakti? Ndak ada sakti kalau dikaji sederhana. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kamu jawab, bergembiralah karena itu urusan Allah dan kamu tinggal minta kepada Allah. Seperti orang Madura, ya Allah. Gitu ya. Tunjukkan, buktikan Rahman Rahimmu ya Allah. Terakhir ya, tak kayak cerita mana sing wis tahu. Karena ndak laku-laku, ono wong liwat ndelok barang, enggak. Ndelok barang tuh. Sampai niku patroli tak kate tuku sampean niku. Wah akhirnya lo ya kan boleh pembeli lihat-lihat kan boleh. Ndak bisa. Ndak laku dari pagi didelok-delok tok. Akhirnya nesu deh, wah, akhirnya mau bertengkar tetangganya sesama penjual. Kamu jangan berani-berani. Itu KKO itu. Lah, ndak takut saya sama KKO. Asal bukan ABRI. Oke, mungkin saya pengen nyambung ke asongan ini, asongan akhirat, terus apa namanya, di mana letak KC kita ngumpul bareng-bareng. Saya pengen cerita sebuah eksperimen aja, sebuah eksperimen yang dilakukan pertama diobservasi di Jepang, kemudian dilakukan di Australia dan di
Inggris. Ini berhubungan dengan cara berpikir. Bukan cara berpikir sih, ini berhubungan dengan mekanisme informasi dan mekanisme otak. Akal pengetahuan. Ceritanya di Jepang itu kan ada jenis monyet yang hidup di pantai. Jenis monyet hidup di pantai itu ada yang iseng ngasih kentang kecil. Kentangnya dilempar ke pasir. Ketika kentangnya dilempar ke pasir, senang dia ada kentang. Tapi ketika langsung dimakan, kan ada pasirnya, nggak bisa langsung dimakan. Dia harus mencari cara gimana membersihkan. Akhirnya ada salah satu yang tidak sengaja menjatuhkan itu di air, terus dibersihkan kemudian dimakan sama dia. Oh, ternyata caranya begini. Satu monyet yang menemukan. Kemudian diikuti oleh anaknya monyet tersebut. Ketika anaknya menggunakan cara itu, temennya anaknya ikutan. Ini perkembangan yang sangat lambat. Satu orang faham, anaknya faham, temennya faham, temennya lain faham. Ini perkembangannya sangat lambat. Sampai pada satu titik jumlah tertentu, boom, tiba-tiba semua monyet itu memakai cara itu. Bahkan yang di lain pulau. Ini kan aneh. Gimana ini? Yang di lain pulau belajar dari mana? Dapat pengetahuan dari mana ini yang di lain pulau ini? Tapi semua spesies monyet itu tiba-tiba dalam tanda petik tiba-tiba faham cara membersihkan kentang itu dari pasir. Ketika ada yang melihat fenomena ini, dia bikin percobaan di Australia. Dia membawa ke SMA, ke sekolahan ke kelas SMA. Dia menunjukkan gambar dengan wajah-wajah tersembunyi. Kan ono toh? Berapa wajah dalam gambar itu? Pertanyaannya gitu. Terus yang kelihatan jelas 9. Yang sebenarnya jumlahnya ada 40. Ketika ditanyain, ini jumlahnya berapa? Ada yang nebak 8, ada yang nebak 9, ada yang nebak 10, yang maksimal nebak 12. Oke, sudah selesai. Dia pindah kelas esok harinya. Tapi pada waktu yang bersamaan, ketika di Australia masih siang, di Inggris, gambar yang sama persis disiarkan di televisi kabel. Jadi orang se-Inggris nonton. Ditunjukkan 1, 2, 3, 40 ditunjukkan semua, dikasih tahu. Sehingga semua orang Inggris tahu bahwa jumlahnya 40. Itu ketika waktu yang bersamaan di Australia ditunjukkan berapa jumlah muka di situ. Mereka rata-rata bisa menebak jumlah mendekati 40. 38, 37, 39, yang 40 juga banyak. Paham saya? Paham ya yang saya ceritakan? Jadi pengetahuan tidak harus berasal dari kamu belajar sendiri. Maka ada kalimat kumpulono wong soleh, karena kamu akan ketularan pengetahuan tersebut. Tapi di situ ada requirement, ada kebutuhan bahwa harus mencapai jumlah tertentu yang kita sebut critical mass. Jumlah tertentu agar dia menjadi pengetahuan massal. Yang saya harapkan dari perkumpulan KC adalah kita semakin mengumpulkan kesadaran, kepastian, pengetahuan agar sampai critical mass, agar ini otomatis, dalam tanda petik otomatis menjadi kesadaran bersama bangsa. Kalau satu KC bisa mempengaruhi satu kabupaten, kesadaran satu kabupaten bisa mempengaruhi satu provinsi, kesadaran satu provinsi bisa mempengaruhi satu negara. Tapi memang harus melalui critical mass. Sebelum critical mass itu sangat lambat laun berjalannya. Tapi kalau tidak istiqomah, kita tidak akan sampai pada critical mass tersebut. Jadi dibutuhkan perjuangan bersama untuk nitili asongan-asongan, untuk mempelajari yang kecil-kecil, mempelajari yang hakiki, yang benar-benar istiqomah menjalankan itu, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk mencapai critical mass, dan semoga menjadi pengetahuan dan sentimen bersama untuk menghadapi Indonesia. Itu aja, matur nuwun. Terima kasih. Sabra, belum tentu yang pakai peci itu santri, belum tentu yang pakai jin itu bukan santri. Kalau Anda
tahu ya, korik-korik di Iran, di Mesir, di Syria, Turki itu justru hampir setiap korik itu pakaiannya pakaian biasa kayak gini nih, nggak ada yang pakai peci, nggak ada yang pakai serban. Bahkan ada yang pakai kaos saja. Dan itu kiroah resmi. Bahkan parlemen Iran itu sebelum sidang itu selalu ada kiroah, ada bacaan Al-Quran. Dan yang baca Quran tidak lantas berpakaian religius dalam tanda petik. Mereka berpakaian biasa kayak beben gini, kiroah kan lebih asik gitu loh. Kan lebih asik gitu. Jadi makanya tadi saya ingin membiasakan Anda dengan alif lam mim, kan belum pernah ada di dunia ini orang baca alif lam mim tok berulang-ulang. Kan lumayan ya Anda dapat pengalaman ini. Gitu kan. Alif lam mim tak olak-walik. Soalnya apa? Mau tak lewatin bagaimana alif lam mim aja kita nggak pernah paham kok. Jadi kita ulang supaya siapa tahu Allah sayang sama kita. Kalaupun kita tidak paham alif lam mim, siapa yang mengatakan harus paham alif lam mim? Tapi alif lam mim bisa merupakan sarana kedekatanmu dengan Allah, sehingga Allah menjadi sayang kepadamu, sehingga Allah akan menambah sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka dalam hidupmu. Bisa tambah laris dagangan nih, gitu kan? Singkat meteng iso langsung meteng. Sapi turute. Itu teman sekalian ya. Jadi itu yang pertama, yang soal ngasak. Nah, Anda ini memang orang ngasak, dan orang yang panen itu insya Allah nanti adalah orang yang mengaku dirinya ngasak, bukan orang yang merasa dirinya panen. Jadi tidak ada regulasi. Kalau Anda sudah haji, tidak pasti Anda lebih baik dari yang belum haji. Terus Anda di sana merasa tamu Allah, sehingga Allah itu tidak adil. Ya apa Gusti Allah sing diceluk sing duwe-duwe tok ae. Kan gitu kan? Yang tidak punya duit untuk ke Mekah tidak dipanggil sama Allah, gitu maksudnya. Ini panggilan, apa toh alasannya? Lu panggilan kok sing duwe duit tok, kan begitu. Jadi Allah kan diskriminatif. Jadi jangan keliru mengartikan itu. Anda jadi tamu Allah di sana tidak berarti Anda sekarang bukan tamu Allah. Emang siapa yang bukan tamu Allah? Oh, Anda tiap hari berhadapan dengan Allah. Anda kulon nuwun lagi. Semua adalah tamu Allah. Saya tidak meremehkan orang umroh. Ya, tetapi Anda juga tamu Allah tiap hari asal Anda bertamu kepada Allah. Allah itu Anda sebut siapa juga monggo-monggo saja, tapi Allah menyebut dirinya Allah ya, daripada repot-repot ya sudah kita ikut Allah. Wong Mas Beben kita sebut Beben karena dia memperkenalkan dirinya Beben. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kata Allah, dengan kata Allah ya sudah kita panggil dia Allah, kan gitu. Itu mudah-mudahan asongan Anda ini justru panen gitu loh, gak ngetarani. Karena ada cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Wah, orang-orang yang mengerti kasyaf, loh mana ini nggak ada malaikat ini? Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada nggak ada ini? Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi tidak khusyuk. Nah, akhirnya dia melayang ngerogoh semua, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, tidak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Nah, tapi jangan bilang-bilang sama depak. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri ini abangan, jari sopo, kon roto kon ndi kon. Kemarin saya di Jogja apa di mana itu ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh dek, sing ono nyerongop ibu, besi metal ibu, maju ke depan.
di dalam kitab Alfiyah. Terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongannya, potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam. Ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Terus ke pantai aja kamu wiritan di pantai, mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Me ono yuyu melaku, terus gak ada apa-apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesu asu bajingan aku kepengin kepeduk Nabi Khidir malah ketemu rek gendeng kayak gini. Wes akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini ndak ketemu, malah ada anak muda ngawur knalpot dibuka beng apa namanya dublek kuping kuwi mergo Kiai. Terus jare Pak Yai, lha iku mang Khidir. Lu Khidir kok numpak motor. Lah kon soalnya gak seneng karo arek numpak motor. Kon gak seneng karo arek kurang ajar. Maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai. Maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Tak cerita ini didik Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya terus Amerika subjek. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi oleh konspirasi, wong gendeng kabeh kok.
Gak cetho pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas ke utara, kok kadang-kadang menggok ngidul, kadang-kadang balik ngetan kan. Kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan. Sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi, kan gitu. Jadi percayalah bahwa anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus toh? Kata ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jaring apa soleh hati ini? Saoleh-oleh aja. Ini cowok ya. Senang tolak-tolak. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Quran ada 5 macam kebaikan. Masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong, diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda. Dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam hamba yang sedang naik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf ono, tapi haji yang ma'ruf gak ono. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur, gak ono. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh. Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai mateng sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik. Dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama saya, Cak sudah minum? Belum, Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin di dapur sudah enggak ceret. Mangap Cak, terus dicuringan itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener tok itu. Tapi dia susah tau kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya. Oh bisa ya? Oke, kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional. Maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang di-jazzin. Di Amerika kan boleh, nani nani nani, terus pakai apa boleh, pakai seriusa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia pokoknya kaku jujur, jane gak apa-apa. Indonesia tanah airku, lah arek Melayu kok Madura kok sinaune pesantren masuk Indonesia iku lak tentara, anak Madura ya seje Indonesia, ngono kata Indonesia Indonesia. Nek Garuda Pancasila Grut. Garuda Pancasila. Ambil suaranya bukan ga, mestinya kan ga. Garuda ini Grut. Bingung iki gurune. Hei nyanyi apa kan iku? Grut, Pak. Lho kok ambil suaranya Grut? Lah ya Grut, Pak. Memang Grut. Yuk nyanyikan.
Gruda Pancasila. Dobol metu royang. Ya wis ya terus oke. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda, dan Anda tidak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih. Jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu, gitu ya. Oke teman-teman sekalian, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, dipimpin oleh beliau menyanyikan Terserah Beliau. Tepuk tangan semua dan bersama-sama untuk Indonesia. Assalamualaikum, kita nyanyi Padamu Negeri, tapi dijazzin. Tapi emang bisa ngikutin? Itu pertanyaan. Gantian. Anda dulu, terus di sini bareng seperti biasanya. iya. Anda satu lagi, terus bareng terakhir, yang gitu. Batu aja kali ya? Ya. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Padamu negeri kami berjanji. Bagimu negeri jiwa raga kami. Gitu ya. Tepuk tangan. Lagi ya. More. Nyanyi bareng-bareng deh, jadi saya punya backing vokal ribuan orang. Sip. Tadi kayak kurang tinggi nggak sih nadanya? Ketiga. Wah, kerendahan nggak bisa. Lihat. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga Oke. Terima kasih, mantap banget, terima kasih. Berarti besok ada inisiatif lagi, ide lagi, lebih matang. Teman sekalian sekarang boleh memejamkan, boleh tidak, tapi minta kepada Allah. Karena Anda sudah bertirakat semalaman, Anda punya hak minta sama Allah. Masing-masing bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkan ya Allah, karena kasih sayangmu, karena al-fatihahmu, karena rahasia cintamu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mohon maaf atas semua kasar-kasar saya, salah-salah saya. Mudah-mudahan itu semua